Sepak bola modern tidak hanya dibentuk oleh para pemain hebat, tetapi juga oleh maestro di pinggir lapangan. Mereka adalah arsitek, revolusioner, dan visioner yang mengubah permainan selamanya. Inilah kisah 10 maestro pelatih sepak bola terbesar dalam sejarah, dari nomor 10 hingga nomor 1. Nomor 10, Valeri Lobanovsky, sang ilmuwan sepak bola. Valeri Lobanovsky adalah pelopor pendekatan ilmiah dalam sepak bola. Dengan 33 trofi resmi, ia mencetak era emas Dinamo Kiev dan sepak bola Soviet. Bersama tim analisnya, ia memperlakukan sepak bola sebagai sistem kolektif, bukan permainan individu, dengan pressing transisi cepat, serta fleksibilitas taktis. Ia membuktikan bahwa sains dan disiplin bisa menciptakan dominasi di lapangan. Nomor 9, Ernst Happel, sang ahli adaptasi. Ernst Happel adalah salah satu pelatih paling fleksibel dalam sejarah. Ia memenangkan Liga Champions bersama Feyenoord pada tahun 1970 dan bersama Hamburg pada tahun 1983, serta meraih gelar Liga di 4 negara berbeda. Kehebatannya ada pada kemampuannya menyulap tim biasa menjadi juara dengan filosofi sederhana, pertahanan kompak, pressing disiplin, dan transisi cepat. Happel membuktikan bahwa adaptasi bisa sama hebatnya dengan inovasi. Nomor 8, Arrigo Sacchi. Sang revolusioner tanpa bola Arrigo Sacchi mengubah wajah sepak bola Italia dengan menghapus sistem libero tradisional. Bersama AC Milan, ia memperkenalkan pressing tinggi, pertahanan zona, dan formasi 4-4-2 yang fluid. Ia memenangkan 2 Piala Eropa berturut-turut pada tahun 1989 dan 1990. Filosofinya sederhana. Sepak bola adalah kolektivitas. Semua pemain harus bergerak, menyerang, dan bertahan bersama-sama. Inilah jembatan dari era lama menuju sepak bola modern. Nomor 7, Helenio Herrera, Bapak Catenaccio dan psikologi modern. Herrera adalah arsitek tim Grande Inter yang mendominasi Eropa di era 60-an dengan sistem Catenaccio yang ketat. Inter Milan meraih 2 Piala Eropa berturut-turut, tetapi warisannya lebih dari sekadar pertahanan. Herrera adalah pionir psikologi sepak bola yang menggunakan motivasi, disiplin, bahkan isolasi tim untuk membentuk mental juara. Dialah bapak manajemen modern yang memengaruhi pelatih generasi berikutnya, termasuk Jose Mourinho. Nomor 6, Jose Mourinho, sang ahli pragmatisme. Jose Mourinho dikenal dengan semboyan sederhana, kemenangan di atas segalanya. Ia memenangkan gelar Liga di 4 negara berbeda, serta Liga Champions bersama Porto dan Inter Milan. Filosofinya adalah blok pertahanan kompak dan transisi kilat. Namun kehebatannya bukan hanya di lapangan, melainkan juga di luar lapangan dengan perang mental, pernyataan provokatif, dan menciptakan mentalitas pengepungan yang menjadikan timnya sulit ditaklukkan. Nomor 5, Carlo Ancelotti. Sang ahli fleksibilitas Carlo Ancelotti adalah pelatih yang selalu menyesuaikan diri dengan pemainnya. Ia bukan dogmatis, melainkan pragmatis. Hasilnya, ia menjadi satu-satunya pelatih yang menjuarai liga di 5 negara top Eropa dan 5 kali mengangkat trofi Liga Champions. Timnya sering bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-4-2 dengan fokus pada harmoni tim dan transisi cepat. Ancelotti adalah bukti bahwa fleksibilitas dan manajemen manusia bisa membawa kesuksesan luar biasa. Nomor 4, Pep Guardiola, sang perfeksionis. Modern Pep Guardiola adalah evolusi dari filosofi total football. Bersama Barcelona, ia memenangkan treble pada musim 2008-2009. Di Bayern Munich dan Manchester City, ia melanjutkan dominasinya dengan taktik berbasis penguasaan bola, pressing intensif, dan keunggulan numerik. Guardiola menambahkan dimensi baru berupa vertikalitas dan permainan langsung, menjadikannya perfeksionis sejati yang terus berinovasi dan menciptakan standar baru dalam sepak bola modern. Nomor 3, Johan Cruyff, sang pewaris filosofi. Johan Cruyff adalah murid Rinus Michels sekaligus pewaris sejati total football. Sebagai pelatih Barcelona, ia membentuk Dream Team yang meraih 4 gelar La Liga beruntun dan Liga Champions pertama klub pada tahun 1992. Dengan formasi 3-4-3, ia menekankan possession, pressing, dan positioning. Lebih dari itu, ia mengintegrasikan filosofi ini ke Akademi La Masia yang melahirkan generasi pemain dan pelatih yang mengubah dunia. Nomor 2,
Rinus Michels, bapak sepak bola total. Rinus Michels yang dinobatkan sebagai FIFA Coach of the Century adalah arsitek filosofi total football. Konsepnya sederhana tapi revolusioner. Lapangan diperbesar saat menyerang, dipersempit saat bertahan, pemain harus serba bisa, bertukar posisi, dan selalu bergerak. Michels menentang gaya bertahan Catenaccio dan menciptakan sepak bola menyerang yang fleksibel dan cair. Dari sinilah lahir fondasi untuk Sachi, Cruyff, hingga Guardiola. Nomor 1, Sir Alex Ferguson, sang arsitek dinasti. Di puncak daftar ada Sir Alex Ferguson. Dari Aberdeen hingga Manchester United, ia membangun salah satu dinasti terbesar sepanjang masa dengan 38 trofi, 13 gelar Premier League, dan treble bersejarah tahun 1999. Rahasianya bukan pada taktik tunggal, melainkan kepemimpinan dan manajemen psikologi. Ia menguasai ruang ganti, memotivasi pemain, dan menciptakan aura yang membuat timnya seolah tak terhentikan. Ferguson adalah bukti bahwa warisan terbesar seorang pelatih adalah kepemimpinannya. Closing dari ilmuwan seperti Lobanovsky, visioner seperti Michels dan Cruyff, perfeksionis seperti Guardiola, hingga arsitek dinasti seperti Ferguson, sepak bola modern adalah mosaik pemikiran para maestro. Siapa pelatih favoritmu? Tulis di komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah sepak bola berikutnya.